Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 10. Kelompok 10 teknologi rekayasa komputer, mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kerja kami tentang 3 metodologi, yaitu V-Shape, RAD, dan Agile metodologi. Ya. Oke, di sini pertama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Di sini pertama ada saya, Sakiman Faik, kemudian ada Muhammad Aman Safaro, dan Abdul Bayhaqi, Novel Ramadan, dan juga ada Putri Faya Salsabila. Oke, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang metodologi. Menurut Project Management Institute atau PMI, metodologi merupakan sistem, teknik, prosedur, dan aturan yang digunakan dalam suatu bidang ilmu. Metodologi diciptakan membentuk manajemen proyek secara teratur selama proyek berlangsung dan memberikan acuan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Setiap proyek memiliki tujuan, metode produksi, jenis tim, dan jenis industri yang berbeda. Beragamnya metodologi yang ada membantu pengelolaan sebuah proyek menjadi lebih efisien. Selanjutnya untuk metodologi pertama adalah V-shaped model. Jadi V-shaped model atau nama lainnya V-model merupakan perpanjangan atau turunan dari model waterfall, di mana proses atau alur model ini mengalir dalam bentuk V. Metodologi ini disebut juga dengan model verifikasi dan validasi. Metodologi ini digunakan untuk menentukan serangkaian fase yang dijalankan secara berurutan, satu persatu hingga proyek selesai. Seperti disebutkan sebelumnya, V-shape model memiliki dua tahapan atau dua fase. Fase pertama yaitu verifikasi. Verifikasi merupakan proses analisis statis untuk memastikan bahwa semua persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi untuk metodologi ini. Melibatkan beberapa fase seperti analisis kebutuhan, analisis bisnis, manajer proyek, desain sistem, perancangan arsitektural, dan desain tingkat rendah. Fase yang kedua yaitu validasi. Validasi merupakan proses analisis yang melibatkan pengujian setelah pengembangan selesai untuk memastikan bahwa produk berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Mencakup beberapa fase seperti pengujian unit, integrasi, sistem, dan penerimaan pengguna. Selanjutnya. Berikut merupakan gambar alur dari V-shaped model. Jadi terdapat dua fase gitu ya. Yang di kiri adalah verification phase atau fase verifikasi. Disebut juga dengan developers life cycle. Jadi itu ketika project baru dibuat atau dalam proses dibuat. Dan di bagian kanan itu adalah validation phase atau fase validasi. Disebut juga dengan testers life cycle. Jadi itu fase di mana proyek itu di, dicoba gitu, di testing. Selanjutnya, kelebihan, kekurangan, dan kecocokan metodologi V-shape model ini. Untuk kelebihannya diantaranya sistematis, semua fase selesai sekaligus. Yang kedua, ideal untuk manajemen waktu. Yang ketiga, cocok untuk proyek skala kecil. Yang keempat, sederhana, mudah dipahami dan dikelola. Dan yang kelima yaitu mengurangi bug dan mencegah cacat menyebar. Untuk kekurangannya, kurang fleksibel dan tak memiliki daya adopsi. Yang kedua, tak cocok untuk proyek yang kompleks. Yang ketiga, tak menghasilkan prototip atau prototype. Dan yang keempat, jika ada perubahan di tengah, semua dokumen perlu diperbarui lagi. Dan yang kelima, tidak ada analisis risiko. Dan untuk kecocokannya, metodologi ini cocok untuk sistem dengan persyaratan yang jelas. Jadi, apa yang ingin dibuat seperti konsepnya, cara jalannya, segala macam persyaratannya itu jelas. Yang kedua, cocok untuk proyek yang dibatasi atau yang beregulasi, seperti industri perangkat medis. Yang ketiga, yaitu cocok untuk proyek yang dengan tenggat waktu yang ketat. Jadi memiliki deadline yang jelas atau yang ketat gitu. Next. Baik, selanjutnya ada metodologi RAD atau Rapid Application Development.
Jadi metodologi RAT itu ialah proses pengembangan yang menekankan siklus pengembangan cepat. RAT menggunakan pendekatan berorientasi objek untuk mengembangkan sistem, termasuk hardware dan juga software. Next. Nah, berikut adalah gambar alur dari metodologi RAT. RAT dimulai dengan menentukan kebutuhan sebuah proyek. Nah, pada tahap ini, tim perlu menentukan kebutuhan apa saja yang ingin dipenuhi dari sebuah proyek. Lalu berikutnya pengembang akan membuat prototipe aplikasi yang diinginkan sesegera mungkin, lengkap dengan berbagai fitur dan fungsinya. Lalu berikutnya ada pengembang mengubah prototipe menjadi versi beta dengan alat RAG, menguji dan meninjau umpan baliknya. Jika berjalan dengan baik, lanjut ke tahap finishing. Jika tidak, kembali ke prototyping. Lalu yang terakhir, pada tahap implementasi dan finalisasi, pengembang menyempurnakan aplikasi dan menyusun dokumentasi sebelum menyerahkannya ke klien. Selanjutnya ada kelebihan, kekurangan, dan kecocokan metodologi dari RAD. Yang pertama, kelebihannya itu aplikasi dapat dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan keinginan si penggunanya, kemudian meminimalkan kemungkinan kesalahan dan hal buruk lainnya. Lalu, waktu pengembangan aplikasi dapat lebih cepat dan efisien dan mempermudah proses integrasi. Kemudian, ada kekurangannya, yaitu membutuhkan tim dengan keterampilan yang baik, kemudian membutuhkan kerjasama tim yang kuat, lalu hanya cocok untuk proyek jangka pendek dan sulit diimplementasikan untuk mengembangkan aplikasi besar. Kemudian kecocokannya yaitu ketika mempunyai tim besar, mempunyai tim yang solid, lalu ketika mempunyai modal yang besar, dan ketika hanya mempunyai waktu yang sangat sedikit. Selanjutnya ada metodologi Agile. Metodologi ini merupakan sebuah metodologi dalam pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan berulang yang terdiri dari aturan dan solusi yang sudah disepakati. Metode ini dilakukan dengan sistem kolaborasi antar tim secara terstruktur dan terorganisir. Selanjutnya ada alur dari metodologi Agile. Yang pertama itu plan, yaitu menentukan pekerjaan yang akan dikerjakan dalam literasi, memprioritaskan dan membuat rencana sprint. Kemudian desain, yaitu membuat desain teknis dan arsitektur untuk fitur yang akan dikembangkan. Kemudian develop, yaitu menulis kode dan membangun fitur secara bertahap. Lalu tes, menguji fitur untuk memastikan kualitas dan mengidentifikasi bug. Lalu deploy, menerapkan fitur ke lingkungan produksi, dan review, mengevaluasi hasil kerja dan proses untuk memperbaikan di iterasi berikut. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu metode ringan sesuai proyek ukuran kecil menengah. Habis itu menghasilkan kohesi tim yang baik, menekankan produk akhir, berulang, dan pendekatan berbasis tes untuk persyaratan dan jaminan kualitas. Kemudian kekurangannya itu tidak cocok untuk menangani dependensi yang kompleks, kemudian lebih risiko keberlanjutan, perawatan, dan diperpanjang. Kemudian terakhir, sebuah rencana keseluruhan, pemimpin lincah, dan manajemen proyek pangkas praktek adalah suatu keharusan tanpa yang tidak akan bekerja. Selanjutnya, kecocokannya, metode Agile sangat cocok untuk proyek jangka pendek, dikarenakan metode ini akan sangat mudah beradaptasi dalam suatu proyek. Dalam Agile Development, nilai terpentingnya terdapat pada tim yang bisa memutuskan suatu hal dengan cepat dan tepat. Oke, baik, jadi kesimpulannya dari ketiga metodologi itu, jadi V-shape model, RAD, dan Agile memiliki keunikan masing-masing. V-shape adalah metodologi linear dengan alur berurutan dan dokumentasi yang kuat, tapi kurang fleksibel. Kemudian RAD menekankan pengembangan cepat melalui prototipe dan cocok untuk proyek dengan waktu singkat, namun bisa mengorbankan kualitas. Terakhir, Agile adalah pendekatan iteratif yang fleksibel dan cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sering berubah.
meski tantangannya ada pada manajemen timeline. Bisa cocok untuk persyaratan stabil, RAD untuk kecepatan, dan agile untuk perubahan dinamis. Mungkin ini ada referensi. Mungkin cukup sekian dari kelompok 10 terkait 3 metodologi yang telah kami sampaikan, yaitu P-shape model, RAD, dan agile. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.